Mengerti. Dah mulai. Nah, Kau biasa muka kau corner. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada malam hari ini. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam buat pucuk pimpinan umat Islam, buat pemuda Padang Pasir yang bergelarkan Al-Amin yang bertitalkan Habibullah, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja pada Zoom meeting kita malam hari ini, yaitu menyampaikan materi tentang produk bank syariah, pemeriksaan syariah. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Taufik. Kepada Muhammad Taufik saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, atau disebut juga transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan pembayarannya. Penyerahan barang seperti A. Pembiayaan murabahah. Murabahah bi saman ajil atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Yang B yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Selanjutnya yaitu istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Materi yang B yaitu produk penghimpun dana. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damamah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah ad amanah berbeda dengan wadiah yad damamah. Pada wadiah ad amanah
Pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Adapun wadiah mamah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang selanjutnya itu prinsip mudharabah. Pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dan yang ketiga itu ada akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan menghimpun dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Wakalah atau perwakilan dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank yang mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky Kurniawan. Kepada Rizky Kurniawan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Taufik, yaitu C, jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa 1. SARF, jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SARF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 2. Ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box, dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. D. Pemeriksaan bank syariah. Pemeriksaan syariah merupakan proses pemeriksaan kesesuaian terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah, sebagai yang diungkapkan oleh Sofyan S. Harahap. Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi memorandum, dan akta perjanjian asosiasi. Laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat intern, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Rizky Kurniawan. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. E. Prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Prinsip sebagai wadah pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang
21 tahun 2008 yang merupakan landasan dalam prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Pembiayaan berdasarkan penyertaan modal musyarakah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabah. Atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Ijarah. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Prosedur sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Mengidentifikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, proses-proses yang jalankan melalui kegiatan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemeriksaan terhadap bank dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk risiko yang mungkin akan memengaruhi bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank. F. Kertas kerja pemeriksaan. Prosedur audit yang dilakukan publik dalam rangka mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten untuk mendukung opini yang diberikan mengenai kertas kerja pemeriksaan. Sukrisno Agues tahun 2012 150 bahwa kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari 1. Pihak klien, 2. Pihak ketiga, dan 3. Analisis yang dibuat auditor. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan. Analisis, memorandum, rencana, pemeriksaan, surat-surat konfirmasi, representation, letter, rincian-rincian pos neraca, laba, selanjutnya itu G, standar produk perbankan syariah murabahah. Murabahah merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata dasar rib yang berarti keuntungan atau laba, tambahan atau margin. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi murabahah, yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Secara umum, rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah yang meliputi subjek akad al-aqidain, objek akad mahallul akad, tujuan akad, maudu'ul akad, dan sikhatul akad, kesepakatan atau ijab dan kabul. Baiklah, itu materi dari kami. Dengan berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Jika saya sebagai moderator, jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.